inti akar dari masalah people pleaser adalah dia kurang cinta. Dan solusi paling penting dari merasa tidak dicintai adalah cintai diri sendiri terlebih dahulu. Ada nih Mas yang viral ya, termasuk viral ya. Hmm? Artis yang bernama Nunung. Mm-mm. Ah, dia merasa selama ini dia udah terlalu effort ya sama keluarganya. Dari Mm-mm. 50 keluarga gitu yang dia Mm-mm. sekolahin. Jadi setiap dia mendapat uang dari pekerjaannya, ia salurkan ke keluarganya. Dan bahkan anak-anaknya diberikan fasilitas yang cukup mumpuni lah gitu kan. Nah, pada saat dia bangkrut dan dia sakit, keluarganya itu malah menjauhi Mas, malah nggak peduli gitu. Nah, dari cara umum ya yang aku gambarkan bahwa ini karakter people pleaser gitu loh, yang nggak Mm. enakan apa segala macam. Akhirnya dia dikecewakan. Itu apa sih Mas yang terjadi sama Mbak Nunung sebenarnya? Mungkin nunung-nunung yang lain banyak ya. Kita ambil Mm-mm. yang viral aja dulu, yang bisa dibahas Mas. Oke, jadi gini, karakter people pleaser kan dia ingin membahagiakan orang lain kan. Berarti kan ada suatu kemungkinan dia merasa tidak dicintai orang lain. Nah, agar dia dicintai orang, dia mengira bahwa dia harus baik ke orang, agar orang yang bersangkutan cinta ke dia. Jadi ya intinya, inti akar dari masalah people pleaser adalah dia kurang cinta. Dan solusi paling penting dari merasa tidak dicintai adalah cintai diri sendiri terlebih dahulu. Berarti kita perlu menyadari kebencian kita, ketidaknyamanan terhadap tubuh kita sendiri. Itu yang penting sih. Sehingga merekalah cinta terhadap tubuh kita sendiri. Kemudian ini, Oh, mm-mm. Kemudian ya ya silakan Mas. kalau kita lihat videonya eh, Mbak Nunung, kemudian kita apa namanya terpicu ketakutan, takut dimanfaatkan. Nah, itu juga pesan semesta buat kita. Berarti masih ada ketakutan di dalam tubuh kita yang perlu dirasakan. Jadi semuanya itu bisa menjadi pembawa pesan bagi kita. Jadi ya kita perlu cukup peka lah. Perlu apa Mas? Maaf, Mas, potong. Perlu cukup peka itu. Kapan ini sendiri ya. Mm-mm. Dan ini Mas yang aku mau nanyakan adalah Hmm, seberapa besar kewajiban sedarah untuk memenuhi atau membantu keluarganya terdekat ya, terutama kayak keluarga adik adik kakak atau bagaimana. hmm. Itu seberapa penting Mas sampai harus kita punya kewajiban atau tuntutan di dalamnya. Oke, sekarang tak tanya. Misal sampean dari kecil didogmakan bahwa sampean mempunyai kewajiban menurut dan mencintai suami. Kira-kira sampean gimana? Hmm, ya pasti ngikutin Mas karena itu ngerasa Ikut. bahwa Oke, ngikut ya. Jawabannya ngikut. Tapi di dalam aktivitas menuruti semua perintah suami dan mencintai, itu sampean merasa terbebani nggak kira-kira? ada hal yang terbebani. Pasti kan? Pasti di semua tindakan itu akan terbebani. Karena sampean menganggapnya sebagai kewajiban. Otomatis nggak ada perayaan dan ketulusan di situ. Makanya diksi kewajiban ini agak-agak bahaya. Karena kewajiban ini kan eh, mengibaratkan dunia ini penuh dengan keseriusan dan penuh akan aturan kan. Tapi ketika kita benar-benar cair pendamanya, otomatis kita berada dalam perayaan, ada ketulusan di situ, ada cinta di situ, ya semuanya akan ngeflow. Kalau kalian ingin membantu saudara, ya kalian akan membantu, tapi secara tulus. Nah ini yang penting. Ini yang kebanyakan tidak dialami oleh kebanyakan orang, yaitu ketulusan. Ketika kalian membantu secara tulus, ya everything is okay.
entah mereka membalas atau enggak ya kalian bodoh amat. Yang jadi pertanyaan kita, yang jadi masalah bagi kita adalah kita membantu biasanya ada tendensi ingin suatu saat dibantu balik. Berarti ada ketakutan di dalam diri kita akan masa depan yang tidak pasti. Kita berarti takut kalau masa depan kita itu buruk dan kita sudah ngira-ngira, wah aku harus bantu orang ini nih. Sehingga suatu saat kalau masa depanku buruk, aku ada yang bantu dia karena dulu pernah tak bantu. Nah itu yang perlu kita sadari. Apalagi ada bahasa yang mengatakan bagaimanapun juga pasti keluarga terdekat yang membantu. Tidak Kan selalu. terdekat. Mm-mm. Tidak selalu, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Tapi bisa jadi juga sama nggak perlu bantuan. Iya kan? Benar-benar. Benar-benar. Intinya ketika ada ketulusan, sampean nggak akan merasa membantu orang. Dan sampean juga tidak akan merasa terbantu. Ya semuanya ya biasa-biasa aja. Itu nggak flow Permainan aja ya. yang ngeflow aja. Sampean nggak akan merasa gimana-gimana. Karena sampean tulus. Nggak ada diri di situ. Ketulusan hanya muncul ketika tidak ada diri yang terpisah di situ. Ketika nggak ada aku dan nggak ada kamu, di situ baru ada ketulusan. Ketika ada keterpisahan, ada aku dan kamu dan ada kalian, ada kita, ya nggak mungkin ada ketulusan. Pasti lebih mementingkan diri kita atau kelompok kita. Itu penting sih. Ada kaitannya sama apa namanya sistem strata Hindu sih. Yang Gimana, Sudra, Waisa, kemudian Kesatria, kemudian Brahmana. Nah itu sebetulnya bisa dipraktekkan untuk ke anggota DPR sebetulnya. Tapi ini melebar jadinya kasusnya. Jadi melebar sih. Kalau mau diterusin, nggak apa-apa. Oke, bagi teman-teman yang mungkin penasaran ya, mungkin ini agak lebih lebih apa lebih dalam. Permasalahan batin kita kan beda-beda gitu. Maksudnya nuansa batin kita beda-beda. Untuk lebih melihat intinya lebih dalam, mungkin teman-teman juga bisa gabung ya ke workshop ya tanpa pintu. Karena lebih enak ya Mas ya, langsung to the point gitu. Ya, Kita yang tadinya kita mendengar secara general, melalui YouTube atau kanal lainnya. Tapi kalau kita ketemu langsung atau ikut dalam kelasnya, kita bisa langsung to the point. Permasalahan kita tuh apa? Rasanya mungkin kita bisa gali sama-sama gitu ya Mas. Itulah. iya. Nah, berarti intinya Mas lihat dulu nuansa kita, bagaimana perasaan kita, sesungguhnya ke dalam diri kita apa yang kita hadirkan, baru tindakan itu akan muncul dengan sendirinya tiba-tiba ya Mas ya. Iya, betul. Oke. Ada nih Mas, dari pengalaman teman-teman juga ya, yang tadinya udah merasa bahwa mereka udah merasa kesadaran mereka udah penuh nih, udah sampai nih perasaan mereka. Namun nyatanya tuh ada lagi peristiwa yang hadir, namun mereka sulit untuk mengendalikan Mas. Ada sebagian seperti itu. Aku juga mengalami hal itu waktu itu ya, kala itu. Jadi aku ngerasa, lah kok makin banyak, kok makin sempit untuk aku merasakan lebih sensitif gitu loh untuk merasakan sebelumnya. Itu kenapa Mas? Kayak mungkin ada bahkan ada gejala di mana tubuh aku tuh merasa malas untuk melakukan sesuatu, merasa tertekan dan tersesat lah ibaratnya gitu istilahnya ya. Itu jadi kenapa gitu? Ya malasnya dirasakan. Malas itu kan juga sensasi lemas di tubuh kan. Ya sensasi lemasnya dirasakan. Nah untuk yang soal sensitif itu maksudnya gimana? Sensitif tuh kalau misalnya kan kita bisa mensensor rasa itu, aku harus letting in atau aku harus membiarkan itu terjadi. Namun semakin kita merasakan itu, kita merasa bahwa kita udah nyampe nih Mas. Udah selesai nih. Oh, berarti caranya seperti ini, triknya seperti ini. Nah, beberapa hari kemudian, ini mungkin sering berulang-ulang ya di grup bahkan gitu kan, triki-trikinya itu.
Hmm. yang dimana mereka berjalan seiring waktu kok rasanya kayak apa ya, belum apa, tidak bisa mengontrol lagi gitu, tidak bisa, Oh. celahnya belum dapat Hmm. lagi gitu. Biasanya aku melakukan seperti ini bisa, kok kali ini nggak bisa, Hmm. kayak gitu Mas. Oke. Apakah memang kalau dari tingkatan tuh ada level-level tertentu atau bagaimana? Ya karena kita mulai terjerat ke dalam keseriusan. Kalau awal kan cuma main-main doang kan. Sama nggak serius. Sama play, sama main. Tapi setelahnya sama menggunakan lighting in sebagai teknik. Ada keseriusan di sana. Ada subjek yang melakukan lighting in kalau sebelumnya nggak ada. Nah ini penting. Jadi kita perlu menyadari bahwa eh, pada suatu titik mulai timbul keseriusan di situ. Pertandanya apa? Sama berusaha mengendalikan situasi mental maupun situasi duniawi. Sama berusaha mengendalikan. Nah, itu pertanda utamanya kita sedang ada di titik keseriusan. Ya, perlu Hmm, disadari. Kemudian balik ada. main lagi. Mm-mm. Bahkan ada yang gini Mas, ada jeda waktu di mana cukup lama untuk kita menyadari bahwa itu ada perlawanan, gitu kan. Pada Hmm, saatnya sampai sampai pada saatnya tuh kita ngerasa capek, lelah dan apa ya, merasa kayak udah putus asa gitu, kayak aduh aku kembali ke titik nol lagi, harus ngulang lagi. Itu tadi termasuk ya Mas ya, kayak merasa hmm, terlalu serius gitu. Tadinya kita cuman hmm, mencoba lebih ringan, bisa nih gitu. hmm, Lama-lama mungkin jadi terobsesi dengan segala macam yang kita bilang trik-triki. Tadi hmm. triknya udah bagus, kan jadi tricky gitu. Mungkin itu tadi ya, terlalu serius itu ya Mas. Iya, jadi perlu didengarkan suara-suara pikirannya. Oke Mas, aku mau tanya lagi Mas. Hmm, Di saat mereka merasakan, anggaplah suatu rasa ketuhanan, nuansa ketuhanan, atau disebut dengan spiritual awakening gitu ya Mas. Di saat mereka di dalam larut dalam perasaan itu pengennya tuh diem Mas, nggak pengen berkata-kata, cuman diem aja. Apa namanya? Kalau mau berkumpul sama, misalnya kita berkumpul nih, entah sama warga atau sama teman, itu menutup diri Mas. Jadi maunya tuh berdiam diri gitu. Itu kenapa Mas? Apakah itu normal gitu? Bagi orang yang mau mengenal dirinya lebih dalam, atau mungkin cara semesta untuk mengantar kita ke dalam diri. Silakan Mas. oke. Ya nggak usah terlalu dipikirkan kenapanya. Ya dialami aja. Kan itu cuma sementara kan. Fenomena sementara kan. Ketika dialami, dilalui ya pasti sampean akan bergaul lagi sama orang. Untuk kata sementara itu seperti apa Mas? Kadang-kadang orang kan nggak tahu nih titik di mana sementaranya. Terus Oke. sampai Hmm. kapan gua harus menutup diri gitu. Nah, ketika sampean ada pertanyaan itu berarti sampean tidak sedang stay di kesadaran. Berarti sampean udah larut ke dalam cerita pikiran. Hmm, jebakan Ya, ya. ya itu kejebak ya perlu disadari. Karena kan pikiran dan perasaan tuh numpuk Mas, gitu. Perasaannya tuh Hmm. kayak berkecamuk dan bahkan tidak bisa terolahkan lagi. Apakah kita harus rebahan itu dan menyerah secara total tadi kata Mas Riko ya di video-video sebelumnya? Ya dirasakan, perasaannya dirasakan. Dirasakan dalam artian kita tidak terpisah sama perasaannya. Ketika kita terpisah sama perasaannya ya berarti ada penolakan di situ. Oke, berarti butuh kesendirian ya Mas ya untuk merasakan hal itu. Enggak selalu. Sampai lagi di pasar pun kan aslinya juga bisa. Hmm. Oke, ini teman-teman memang agak tricky ya. Memang perlu apa ya? Perlu ikut kelasnya Mas Riko secara supaya lebih jelas dan terbuka. Karena memang banyak triki-triki yang bahkan teman-teman kita pun kadang-kadang ada terjebak juga ya Mas ya, triki-triki itu, triki-triki yang disebutkan tadi gitu. Iya, Sepertinya tapi itu trik. hmm, Mm-mm. tapi ini
setriki-trikinya, seterjebak-terjebaknya, walaupun tersesat akhirnya ya balik lagi. Oh, Ya kan? pasti kembali lagi. Balik Benar-benar. lagi. Akhirnya benar ya, kayak kita di ruang gelap nyari saklar lampu yang sebelumnya kita nggak tahu posisinya, ya pasti ya keliru-keliru kan sampai akhirnya nemu. Ya nggak ada masalah juga sih. Oleh karena itu mungkin teman-teman eh, yang masih mencari ya ibaratnya lebih baik ikut gabung ke workshopnya Mas Iko ya agar kita tahu nih arah pulangnya setelah apa lihat gambaran secara general. Tapi kalau kita udah tahu core-nya, kita akan tahu balik lagi ya Mas ya. Sejauh apapun kita melangkah terlarut dalam pikiran atau perasaan atau fenomena yang terjadi, kita pasti akan otomatis balik lagi. Aslinya kata-kata balik juga nggak tepat sih. Dari awal ya kita kan di sini aja udah sadar kan. Hanya seakan-akan nggak sadar. Ya itu sih ya, paradoksnya itu sih. Ya nggak usah terlalu Hmm, dipikirin, dijalani saja. Perasaannya dirasakan. Lama-lama pasti ya caranya benar. lama-lama caranya benar ya. Santai. Yang penting santai. Hmm, setidaknya udah tahu walaupun istilahnya nggak ada istilah, tapi udah tahu jalan kembali. Hmm. Oke, lanjut ya Mas. Pertanyaannya adalah, em, ini agak jauh ya Mas ya, karena kan banyak kita-kita ini yang mengalami mimpi ya Mas, mimpi. Hmm. Karena kata Mas Iko bilang kan kalau mimpi itu kan ibaratnya kayak memori kita atau trauma kita yang muncul di lewat mimpi, ya Hmm. Mas ya. Nah, ada skema di mana orang memanfaatkan mimpi untuk mendapatkan pesan, pesan yang dikatakan pesan dari semesta. Dan terkadang ada yang terjadi, Mas, secara nyata di saat setelah mimpi ada pesan, oh ini yang harus dilakukan atau apa. Itu gimana, Mas?